Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan afiat, dan nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga iman kita, disempurnakan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال اقتداء بعض الناس ببعض. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan sholat seseorang dengan imam, atau hubungan sholat seseorang dengan imam yang pantas untuk dijadikan imam. Ini perlu kita tahu. Gak semua orang bisa menjadi imam sewenang-wenang atau semena-mena dia. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang imam yang memimpin sholat berjamaah, khususnya sholat fardu. Iqtida'u ba'dhin nasi bi ba'dhin yajuzu an yatamma al-hurru bil 'abdi wal balighu bil murahidi. ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأم والقارئ هو الذي يحسن الفاتحة والأمي من يخط بحرف أو تشديدة من الفاتحة. Di sini dikatakan oleh muallif kitab rahimahullah taala, yajuzu an yatamma al-hurru bil 'abdi. Jika si imam seorang budak, makmumnya seorang yang merdeka, boleh atau tidak berjamaah? Boleh, selama laki dengan laki. Yang menjadi imam budak tapi laki-laki, makmumnya orang yang merdeka tapi laki-laki ataupun perempuan, itu diperbolehkan berjamaah. Karena ketika menghadap Allah, kita ini semua sama di mata Allah. Oke, ketika kita pergi haji pun begitu kan, kayak miskin semua pakai kain ihram yang sama, tidak ada perbedaan. Begitu juga kalau mati, semua pakai kain kafan yang sama. Enggak mentang-mentang di orang kaya kain kafannya dari batik, enggak ada. Semua kain kafan putih. Soal kualitas kainnya ada bagus ada kagak, itu sedikit pun tidak akan mengurangi pertanyaan mungkar dan nakir. Cuma mentang-mentang kainnya paling bagus, masya Allah, hampir mirip sama sutra. Mau ngapain? Emang kalau pakai kain begitu muka nakir jadi segan mananya? Jangan orang kaya, kagak ada. Nah, di mata Allah kita nggak ada miskin, nggak ada kaya. Yang ada hanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu, diperbolehkan an yatamma, seorang yang merdeka menjadi makmum bil 'abdi, dengan seorang budak, wal balighu bil murahiqi, dan juga boleh seorang yang sudah baligh menjadi makmum di belakang orang yang murahib. Murahib itu belum jadi baligh, udah mumayyiz, usianya sampai 11-12 tahun, mumayyiz, dan dia sudah mendekati baligh tapi belum baligh, jadi imam. Makmumnya orang yang sudah baligh, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah dalam hal itu. Cuman alangkah baiknya dia menjadi imam saja yang baligh, ya. Tapi dari segi sah saja. Makanya kalau kita punya bini di rumah, anak kita yang laki sudah lumayan besar, lumayan ke atas, dia jadi imam, makmumnya istri kita, emaknya sendiri, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah dalam hal itu. Dan itu salatnya hukumnya sah. Justru menimbulkan untuk kita membuat anak kita semakin semangat untuk ibadah, ya. Jangan bilang masa kecil kamu di belakang ibu saya atau di samping ibu aja, nggak bisa. Tetap laki di depan meskipun belum baligh. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Tidak sah seorang laki-laki menjadi makmum di belakang seorang wanita. Ini baru nggak sah. Yang jadi imam perempuan, makmumnya laki,
Gak asalnya kenapa? Satu, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, laki-laki selalu berada di depan. Dan yang ngambil keputusan dalam rumah tangga itu laki, bukan perempuan. Perempuan boleh kita ajak musyawarah, tapi keputusan ketok palu tetap laki-laki. Nah, itu harus menjadi prinsip. Nggak bisa apa kata istri Anda deh. Kalau istri Anda bilang boleh, ya udah boleh. Nah, ya udah pakai rok besok. Nggak bisa begitu. Ini hukum. Ajak musyawarah penting. Tetap istri harus dihargai dengan kita aja kan. Mau musyawarah, bagaimana pendapat ente kalau begini. Nah, ada orang pendapat, pendapat Anda sih begini. Kita kaji lagi. Pikirin, karena laki-laki nanti habis tepat mengeluarkan suatu keputusan. Perempuan lebih banyak pakai perasaan. Walaupun perempuan tepat juga mengeluarkan keputusan, cuman kalah dengan perasaan. Nah, baru kita kaji baik atau kagak, kita ketok palu. Nah, jadi kita udah nemuin orang-orang begitu. Bahkan ambil keputusan dalam ekonomi keluarga aja, tunggu bininya mutusin. Lah mau ngapain jadi suami? Mau apa-apa, lalu saya nanya sama bini, udah pernah nggak nanya sama bini. Dia ada bininya soleh, suaminya solehah, kebalik udah. Nah, akhirnya itu harus kita punya prinsip. Makanya ada sebuah kabar mengatakan begini, syawiruhunna wala tuti'hunna. Istri perempuan ajak musyawarah, tapi nggak selalu keputusannya kita ikutin. Kalau baik ikutin, kalau nggak baik kita ngambil keputusan. Itulah yang diajarkan oleh agama. Sehingga perempuan tahu kodratnya dia sebagai perempuan. Laki tahu punya kewajiban untuk melakukan istri dan mengambil keputusan. Itu udah masing-masing dengan kodratnya. Jangan dicampur aduk. Jangan kita anggap laki perempuan sama, nggak ada perbedaan. Ya, sama secara manusiawi, sama-sama manusia. Tapi dari segi hukum, perasaan semuanya udah masing berbeda. Walaysa dzakaru unsa. Allah berfirman, tidak mungkin laki-laki sama dengan perempuan. Udah mungkin, nggak mungkin. Kalau ada orang bilang sama aja nggak bisa. Ini adalah Allah yang menciptai manusia tahu bahwa laki perempuan tidak mungkin sama. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi imra'atin. Satu, nggak diperbolehkan karena hukum. Kedua, karena menimbulkan fitnah. Sekarang jadi imam perempuan, mana cakep, bacaannya harus benar. Laki jadi makmum, mereka khusyuk kagak, nafsu iya. Benar, dengarin bukan lagi khusyuk nih. Semuanya keras pikiran, lagi sholat, karena imamnya salah. Ada riwayat disebutin Al-Imam Sibawi. Nah, Sibawi ini kan ahli nahu. Beliau ini kalau mimpin sholat saking merdu suaranya dan suaranya halus suaranya perempuan suaranya dan merdu. Itu banyak laki-laki yang ikut sholat sama dia, pikiran mereka keras. Bukan keras ke beliau, karena saking merdunya. Gimana perempuan? Kalau perempuan gimana? Nah, selesai udah kalau perempuan dia. Ya, jadi gimana? Wala qari bi ummi, dan gak sah seorang qari menjadi makmum di belakang ummi. Maksud qari apa? Orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan makhraj hurufnya yang baik, itu qari. Bukan qari Quran maksudnya. Qari itu orang yang pandai membaca Al-Fatihah. Bacaannya bagus. Yang jadi imam, Masya Allah bacaan Fatihahnya keluar jalur. Alhamdulillahirabbil alamin. Si makmumnya qarinya cakep, boleh nggak bisa. Bahkan kan ada orang yang apa itu sebutnya, ada makhraj huruf tertentu tidak bisa, apa disebutnya? Cadel. Si makmum cadelnya seandainya huruf kita anggap huruf ain. Si imam cadelnya huruf shad, seandainya beda huruf kan, bisa nggak berjamaah? Nggak bisa. Terus gimana? Sholat masing kalau nggak ada orang lain nih. Cuman kalau cadelnya hurufnya sama-sama cadelnya hurufnya shad, boleh nggak? Boleh, karena sama aja. Mau sholat sendirinya berjamaah, makhrajnya sama aja. Cuman kalau dicadel di huruf yang beda, itu nggak bisa berjamaah. Makanya jadi imam itu nggak boleh sembarangan. Orang yang mengerti tentang makhraj huruf, bukan soal dilagu-laguin dan bagus-bagusin bacaan, enggak. Makhrajnya benar-benar ada.
Banyak sekarang untuk bacaannya, masya Allah, lagu-laguin. Begitu ketika ketemu tasdid, panjang pendek, ngaco semua. Gara-gara ngikutin irama. Irama dia punya bacaan tartil tadi. Ngikutin yang pendek tidak panjang, yang panjang tidak pendek. Yang ada tasdid, dihilangin tasdidnya. Hanya untuk suara dibilang bagus. Sedangkan sholat yang seperti ini tidak sah. Yang penting makhrajnya. Maka kan Anda pernah bilang, kalau sholat fardu yang jadi imam itu yang alim tentang sholat. Walaupun dia punya bacaan nggak benar-benar bagus, maksudnya nggak bisa dilagu-laguin, makhrajnya benar, dia yang berhak. Makmum nggak berhak jadi imam kalau dia bukan ahli ilmu fikih. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah bisa. Yang jadi imam itu yang qori'nya bagus, suaranya bagus. Walaupun di situ ada ulama, tapi diduluin orang yang qori' untuk sholat jamaah sunnah itu diperbolehkan, disunahkan. Kenapa? Karena nggak batal. Kalau sholat sunnah tiba-tiba salah bacaan atau salah dalam gerakan sholat, nggak batal sholat sunnah. Mau sahkan nggak sah hukumnya sunnah. Cuma kalau sholat fardu, bacaannya bagus luar biasa. Hukum sholat wajib sunnah, syarat sholat kapan? Akhirnya gerakan sholatnya nggak benar. Siapa yang dosa? Makanya kalau sholat fardu yang maju yang alim. Kalau sholat sunnah yang maju boleh yang qori, yang sore bagus. Wal qari'u, orang yang disebut qari, huwa alladhi yuhsinul Fatihah, yaitu orang yang paling pandai membaca suratul Fatihah. Wal ummi, orang yang ummi, man yukhillu biharfin, orang yang dianggap ummi itu yang suka salah dalam mengeluarkan makhraj huruf, atau tasdidatin, atau suka salah dalam memberikan tasdid, yang bukan tasdid dikasih tasdid, yang tasdid hilang tasdidnya fil Fatihah dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Maka hati-hati dalam pembacaan Fatihah harus mengeluarkan makhraj huruf dengan baik. Nah, sedikit Anda membahas soal sholat seorang wanita di masjid, karena kebetulan masalah sholat berjamaah. Mungkin kalau kita baca-baca atau lihat di YouTube banyak asatidz yang bilang boleh. Zaman Nabi perempuan sholat di masjid, nggak boleh melarang perempuan ke masjid. Macam-macam deh. Ada orang yang nggak mengeluarkan fatwa yang baik, yang benar. Ada mungkin sebagian karena situasi yang hadir kebanyakan perempuan, dia kalau mengeluarkan keputusan yang nggak sesuai, takutnya perempuan bermusuh dia. Kalau kita punya prinsip kalau masalah agama, kita suka nggak suka masa bodoh. Tapi namanya hukum ya. Apa hukum seorang perempuan nikah di sholat di masjid? Emang nggak dilarang, boleh kan? Boleh, nggak dilarang. Cuman sunnah nggak? Enggak. Kalau ada ulama bilang sunnah perempuan sholat di masjid, buktinya dari mana? Zaman Nabi pada sholat di masjid itu bukan dari sunnah. Nah, kita kembali kepada hadis. Ada dua hadis yang disampaikan ya. Hadis yang pertama, Rasul SAW bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian melarang wanita kalian sholat di masjid, jangan dilarang. Wa buyutahunna khairun lahunna, tapi sholat mereka di rumah lebih baik. Dilarang kagak, tapi sholat di rumah lebih baik. Tapi ada syarat, dilarang jangan. Kalau tidak menimbulkan fitnah, kalau fitnah harus di masjid. Ke masjid pada mukena dandannya kayak mau kondangan, warna-warni itu bukan. Nah ini namanya fitnah udah. Karena kan sekarang orang pakai makeup yang mukanya masya Allah deh, kayak polisi tidur bisa ditangkap. Kenapa? Karena dipores, begitu cuci mukanya. Ini dari Rajon, dari Polres, keluar kita serakin anggapin, cakep benar, masih betul. Karena di dandan, pergi ke masjid begitu, tarawih lagi. Anda beli sering sholat, tarawih sama sholat. Iya, karena kalau kita pakai bukan masya Allah, pakai lipstick, orang mau ngapain sebenarnya? Mau sholat, tapi mau pamer. Ya begini hukum sholatnya, haram. Karena dengan menampilkan kecantikan bukan buat istri bukan buat suami dan mahram. Boleh seorang istri menampilkan kecantikannya hanya untuk suami.
Kalau keluar hanya sebatasnya saja, jangan pucat banget Ustaz. Hanya itu doang. Cuma sampai datang malam hukumnya haram. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ada seorang wanita berkata kepada Nabi SAW, "Inni uhibbu salatu ma'ak." Ya Rasul, aku suka banget sholat bersamamu di masjid. Dan mungkin kata Nabi. Apa kata Nabi? Qad alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i. Saya tahu kamu itu suka sholat bersama saya di masjid. Itu kata Nabi. Nabi kalau saudara ngomong, dia tahu isi hati kita. Kata Nabi, saya tahu kamu suka sholat bersamaku di masjid. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki. Tapi sholat kamu dalam rumahmu itu lebih baik. Ini hadis dari Imam Ahmad dan dinyatakan hadis sahih. Wa sholatuki fi baitiki khairun laki. Sholatku di rumahmu itu lebih baik. Fa amartu fa bana laha masjidun aqsa syai'in. Kemudian karena perintah Nabi itu sehingga dibangunkan bagi perempuan di dalam rumahnya tempat buat sholat, ya nggak pakai masjid. Dan perempuan sholat di tempat tersebut sampai meninggal tanpa masjid lagi. Karena didengar langsung dari Nabi bahwa sholat di masjid di rumah lebih mulia dan lebih baik. Dari situ harus kita memahami, nggak langsung kita anggap boleh-boleh aja. Secara hukum boleh, tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Kalau ada orang nanya perempuan sholat di masjid sunnah nggak? Enggak. Boleh nggak? Boleh. Tapi jauh dari fitnah. Sunnahnya di mana? Di rumah. Di rumahnya di mana? Dalam kamar. Kata Nabi gini, sholat perempuan dalam kamar lebih baik daripada ruang terbuka dalam rumahnya. Ini alat terbukanya, ruang tengah. Di kamar lebih baik dari sini. Sholat perempuan di kamar, ada kamar lagi dalam kamar, lebih baik daripada sholat di kamar. Jadi kamar dalam kamar lebih baik lagi. Semakin tertutup semakin baik. Itu kata Nabi. Nah, jadi jangan asal kita bilang boleh-boleh aja salah. Selama itu nggak masalah, nggak ada yang bukan fitnah. Sekarang fitnah semua menimbulkan fitnah. Makanya semakin baik itu adalah di rumah. Hikmatu sholatul jamaah. Saya beritahu apa hikmah yang bisa kita petik dari sholat berjamaah. Kata ulama kita, la syakka annana bi iqamatil jama'ati najtami'u khamsa marratin fi kulli yawmin wa laylatin fi makanin wahidin. Yaqiful kabiru bi janibis saghir wal amiru bi janibil haqir, la farqa bainahuma wa la mizan. Ketahuilah bahwa sholat berjamaah itu kita berkumpul dalam sehari 5 kali setiap hari, dan disitulah kita kumpul di satu tempat bersamaan. Tidak ada perbedaan antara yang kecil dengan yang besar, dan tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan si miskin. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullana natlubu min Allah al-maghfirah. Semua yang sholat memohon kepada Allah ampunan. Jadi sholat itu sebagai gambaran juga bahwa orang yang kaya bilang itu jangan sombong dengan kekayaan itu. Jadi kalau sombong dengan kekayaan itu mulai sekarang jangan sholat di masjid berjamaah, karena itu terasa lebih. Yang di masjid hanya orang-orang yang punya hati sama semua. Miskin kaya dihilangin. Cuma kalau itu menganggap dengan kekayaan yang tidak mulia, jangan ke masjid. Bikin masjid sendiri di rumah, sholat sendiri. Karena mata Allah nggak ada perbedaan. Maka Rasulullah SAW pernah ngasih pelajaran kepada sahabat. Satu persatu orang masuk ke majelis Nabi. Yang masuk yang pertama ke majelis Nabi itu orang kaya-kaya, orang miskin, orang miskin tapi ahli ibadah. Rasul bilang kepada sahabat, kalian kenal bulan bin bulan ini? Kenal ya Rasul? Dia orang nggak punya, cuma masya Allah yang ahli ibadah, cuma orang nggak punya. Tapi orang yang kayak gitu kalau seandainya minta anak kalian gimana? Wah, bisa pikir-pikir bagaimana nasib anak kita di kampung kita. Tadi dia disuruh dulu ke orang. Datang yang kedua kaya raya. Semua kenal bahwa dia orang kaya. Bagaimana pendapat kalian dengan bulan-bulan? Oh, orang luar biasa. Gak mungkin kalau minta anak kita ditolak. Itu dulu teman-teman.
Datang yang ketiga. Yang ketiga masuk majelis Nabi, Nabi nggak nanya soal dia, tapi langsung Nabi negur dia. Karena orang begitu masuk dalam hati dia nanam, saya lebih mulia daripada hadir. Karena sholat saya sekian rakaat dalam sehari. Saya baca Quran sekian, nggak mungkin yang hadir sama dengan saya. Ngomong begitu di hati itu namanya ujub, ya, bangga di diri dengan ibadah. Rasul langsung bilang, kenapa saya melihat di wajahmu tanda-tanda iblis? Sombong. Kenapa ada tanda-tanda iblis di wajahmu? Angin dong, suruh duduk. Kemudian Nabi sambil bersumpah karena Nabi dan Allah, yang di antara tiga tadi yang masuk yang paling mulia yang kalian anggap miskin, ahli ibadah, itu lebih mulia daripada yang kaya tadi 1000 kali lipat. Jadi Nabi ngasih pelajaran ke sahabat, jangan pernah mandang orang karena tulusnya. Kalau mandang orang karena tulus, Nabi nggak mungkin ingin Sayyidina Fatimah dengan siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali apa yang dia punya? Apa punya Sayyidina Ali saat itu? Kerja dengan orang Yahudi digaji sehari sepotong roti. Tapi anak mulianya Nabi kasih ke dia, jadi istri. Abu Bakar Siddiq datang ditolak, Sayyidina Umar ditolak, Sayyidina Utsman ditolak, Sayyidina Ali ditolak. Nabi ngajarin, ente jangan pernah nyari orang tanpa tulusnya. Hancur rumah tangga anak ente. Karena banyak kan, mentang-mentang duit banyak, kita mikir anak kita pasti bahagia sama dia. Disepelein. Ribut dikit, emang lu punya keluarga punya apa sih? Kalau bukan begitu pembantu lu mau ngarap, mau kecil, habis pilih anak itu. Hati sakitnya gara-gara ucapan suami merasuk di lebih. Itu akan nyiksa anak kita lebih daripada dia hidup dengan orang yang tak punya. Lebih baik dia punya orang yang tak punya tapi nggak pernah mau begitu. Makan barang susah-susah, barang lebih enak lebih nyaman. Kalau di situ jangan pernah makan orang karena kekayaan. Tapi dalika minal musawati wa khudu'an nafsi ma la yakhfa. Fayarsa'u an dalika ta'aluf wal muwaddatu wal wifaq wal mahabbah. Tujuan dari sholat berjamaah itu untuk menimbulkan at-ta'aluf supaya kita saling menyayangi, wal muwaddah dan saling mengasihi, wal wifaq dan satu tujuan, wal mahabbah dan saling cinta. Maka sholat berjamaah itu di samping pahalanya besar, tapi tujuan utamanya itu untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hubungan kita semakin baik. Kita semakin sadar bahwa orang Islam itu saudara keluarga besar. Kalau Muslim Muslim, orang Islam saudara sesama Muslim. Kalau ini bisa terjadi dan negara-negara Arab yang mayoritas Muslim itu bisa bersatu, insya Allah nggak ada satu kekuatan pun yang bisa ngalahin. Karena prinsip kekuatan Islam bukan senjata, iman. Iman prinsip bukan senjata. Kalau kekuatan orang luar Islam itu senjata. Di luar orang Islam nggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, coba sebutin orang Islam jumlahnya sama dengan orang kafir ketika perang, atau peralatan orang Islam itu lebih canggih daripada orang kafir ketika perang. Nggak pernah terjadi. Biasa orang kafir lebih daripada peralatan perangnya, jumlah pasukannya, tapi orang Islam selalu menang. Nabi Musa alaihissalam diubah-ubah sama Fir'aun. Nabi Musa dengan pengikutnya berapa orang? Fir'aun dengan pasukan yang ubah, tapi menang Nabi Musa. Menang. Jadi kita jangan pakai otak cara berpikir soal menang atau enggak, tapi iman. Perang Badar 313 sahabat, pedang cuma 7 pedang doang. 313 sahabat yang megang pedang cuma 7 orang. Sisanya megang pedang, menang nggak? Menang. Kemenangan datang dari Allah bukan karena diri. Nah orang Islam kalau iman semakin kuat, jangan khawatir orang kulit, orang barat mau bikin nuklir mau bikin mungkin bom kecil misalnya hancurin satu kota, Allah tinggal bilang pun nggak ada bisa meledak. Kan banyak di Soviet dulu teman-teman Bosnia lagi ya. Bagi mereka dibunuhin banyak kejadian, granat dilempar dengan meledak. Senjata udah koma mau tembak nggak bisa, macet tuh senjata banyak ya. Semua menjadi tujuan Allah ya. Cuma kita sekarang lagi krisis iman, masalah di sini krisis iman.
Kalau iman kita kuat, nggak ada yang bagian. Bagi orang yang beragama Allah mustahil. Intan surullah yang suruhkum wa yuthabbit aqdamakum. Faqifu sufufan mudarasatan khashi'ina lillah munsitina lil imam la yataqaddamu alaihi ahad wa la yasbiqhu bi'amalin fatata'awwadu bi hadha al-inqiyad wa ta'a wa na'lam anna layla khairid dunya wal akhirah muhtajun ila al-istima' wal ittihad al-kalimat. Sini katanya ulama, ketika kita ngikutin satu imam, kita bergerak setelah imam, baca setelah imam, itu menunjukkan itu diajarkan adab. Adab, bagaimana kita beradab kepada guru, kepada orang lebih tua, bagaimana kita sayang dengan orang yang lebih kecil, itu bisa ngambil pelajaran dari sholat. Kalau ada orang sholat berjamaah, dia baca duluan, dia rukuk, dia tidak duluan, salah sebagai makmum. Nggak sah, dia tetap wajib ikutin imam. Itu kita diajarkan adab. Harus prinsip. Imam bilang A, kita boleh ikutin. Imam belum memutuskan sesuatu, kita jangan memutusin. Itu adalah keputusan dari Allah. Kita sebagai pelajaran juga buat istri-istri kita di rumah. Jangan memutuskan sesuatu, imam belum. Imam belum memutusin. Keluar dari rumah, dari pagar, tanpa izin itu tidak ada. Dari pagar itu harus depan. Rumah tetangga depan, izin tetap. Kecuali dari suami sudah dapat izin. Izin secara penuh. Itu kalau ke depan tetangga ada izinnya. Cuma udah keluar dari wilayah dari RT harus izin dulu. Kalau enggak anak rela. Semua gerakannya selalu dirindukan sama Allah karena nggak pernah melangkah kecuali apa? Itu. Kenapa sih istri sampai segitu? Kenapa suami harus nggak pakai izin keluar, istri pakai izin? Karena suami berat tanggung jawab di akhirat. Di iman, setiap kesalahan di istri yang diketahui oleh suami dan diam, si suami jangan harap bisa masuk surga. Karena istri sudah melanggar suatu pelanggaran. Kenapa suami nggak perlu minta izin? Istri gampang taat sama suami. Jangan pernah lawan suami, surga terbuka. Kalau laki nggak bisa, dia nampung semua kesalahan di istri yang diam. Nasihatin kagak, didiamin. Dia mentak bini orang diam, bini yang ngatur, dia akan minta tanggung jawab pada. Plus dia nggak mungkin masuk surga kecuali orang tua dia itu kepada dia. Itu lagi. Kalau istri gampang, taat aja udah selesai. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bilang apa? Demi Allah sampai bersumpah, aku akan menyampaikan suatu kalimat bukan berarti aku bercerai, tapi aku itu berdendam. Seorang istri yang meninggal diridhai oleh suami surga. Amalnya kurang, surga, suami itu apa? Cuma suami, tak dulu. Di BBM dari kiamat kesalahan bini apa, kesalahan anaknya apa yang didiam ya, kecuali nasihat. Tetap istri nasihat dan anak nasihatin, tapi mereka tetap melanggar si suami udah lepas tanggung jawab, karena sudah nasihatin. Dia diam, diminta. Kenapa dia diam? Dia imam. Kenapa sebagai imam dia? Dan kalau kesalahan di makmum, makanya kan kalau jadi sholat berjamaah, ada kesalahan di makmum yang menanggung kesalahan dan imam. Sholat berjamaah begini. Maksudnya orang dulu nggak mau berebutan jadi imam, kenapa? Berat. Kesalahan di makmum yang menanggung si imam sama perbuatannya. Jadi tidak sepele ya. Ini hal bukan sepele. Kalau bini balikin, itu kalau keluar kenapa izin? Nah inilah kalau kagak ngerti hukum Islam dari kecil, tiba-tiba gede, besar baru mau tahu Islam, yang ada kita bentur dulu. Kalau dari kecil udah ditanamin, suami kamu yang berat, dia keluar juga nyari nafkah, dia keluar juga mencari ridha Allah untuk bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak. Itu kasih pemahaman. Jangan samain kudratnya laki-laki dengan perempuan. Taat surga. Nanti ketika Islam melihat penduduk neraka paling banyak wanita dan paling banyak masuk neraka karena durhaka sama suami. Dosa paling kecil yang membuat mereka masuk neraka apa? Ternyata malaikat Jibril bilang apa? Ya Rasul, dosa paling kecil yang membuat mereka masuk neraka. Si istri suka bilang sama suami punya ketika marah, emang gue minta apa sih tadi itu? Itu ucapan parah gak? Sangat parah. Emang gue minta apa dari lu? Emang gue nuntut apa dari lu? Itu dosa besar.
Karena seorang istri kalau semua harta dikasih ke suami, dia punya harta banyak, dikasih ke suami semua, jaminan si istri surga, apa arti hartanya? Apa arti harta dikasih suami? Kalau emang Allah jamin dia masuk surga karena itu suami, pakai dulu lagi, emang mau minta apa? Itu balikin kalau kita mau bini, itu bisa surga kan? Kalau anak bilang, ya Allah jangan masuk ke surga, binanya, itu masuk surga. Dia jangan bilang minta apa dari itu minta surga dari apa? Kasih tahu. Nah, itu bahasa-bahasa yang sangat fatal. Ketika istri kita adem masih tahu lain kali jangan pernah berbicara seperti ini. Ente boleh marah, ngamuk, marah, tapi yang jangan begitu. Karena rata-rata penghuni neraka laki-laki karena ucapan itu. Emang itu masih apa kan? Emang anda mau apa dari itu? Fatal itu. Satu fatal, kedua itu menjatuhkan martabat seorang suami. Yang belum punya bini ya, belum punya bini saya masih ingat ngajar aja kan. Ente punya bini tiba-tiba mau bini sama ente. Darahnya begini. Begini. Masih untuk bersabar, sabar sih sama. Makanya mau punya bini. Bocor. Itu kapan bahasa. Marah manusia, perempuan marah juga manusiawi. Dan perempuan itu nggak bisa suruh lurus kayaknya nggak bisa. Maka Hasan Abdul Syafri bilang apa? Perempuan itu seperti gelas yang retak 1000. Gelas retaknya 1000. Ente agak kenceng pegang pecah, ente angkat buru-buru pecah, terus gimana? Pegang pelan, angkat pelan. Maksudnya ya begitu lah perempuan. Cuman kalau dia keluarkan kata-kata yang fatal begitu, ketika lagi ada masih hadir. Jangan bicara seperti itu. Itu lebih baik pukulan kan daripada ngomong begitu. Karena itu kata malaikat langsung ngatur. Dan bidadari dalam surga murka. Bidadari ngomong apa? Mengapa pantas sesuatu buatnya? Panggil dulu ada perempuan. Buru-buru udah meninggal lagi buru-buru di surga. Bidadari ngomong begitu. Maka disitulah ada pemahaman. Cuman di sisi lain kita jangan menelpon untuk ini di telepon masih ada kacau balau. Sholat ada pernah baca Quran apa lagi, bini melawan, kamu mau susul nggak kalau saya kali dok? Ya lo kacau juga. Nah, jangan nuntut sedangkan kita sendiri ada. Nah, kaleng kosong, tak ada isinya. Nah, di sisi lain harus kita kasih contoh tahu pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah berikutnya kita masuk dalam pembahasan soal sholatul Jum'ah. Tentang sholat Jum'ah dan bagi siapa diwajibkan sholat Jum'ah, insyaallah kita bahas di pertemuan mendatang. Sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan bagi yang hadir ingin bertanya, dipersilakan kolom. Jangan malu bertanya. Anak-anak pintar semua, nah, bagaimana kalau seorang imam di jamaahnya agak kurang suka gitu, tapi imamnya bercerita, kita nasihatin secara sendirinya atau biasanya? Jadi si imam kurang disukai, Iya. tapi dia selalu menjadi imam. Iya. Sedangkan ngomong emak, Iya, Pak. jangan salah sih, ketinggalan sendiri. Dan gimana caranya kita harus ngomong baik-baik. Cuman alasan kita nggak suka apa? Ada alasan dulu. Nggak suka karena kita ribut di luar, sering berantem sama dia. Ini bukan alasan buat sholat. Kita nggak suka karena bacaan yang ngaco, lain lagi ceritanya. Bacaan yang ngaco, membaca nggak benar, harus kasih tahu. Kita ngomong takut salah paham. Kita bicara kepada orang yang bisa didengar sama dia. Kalau levelan juga dekat sama dia, akrab. Nah ini orang kita kasih tahu. Sampai ini jamaah banyak komentar bahwa di bacaannya kalian harus begini. Kalau kita ngomong takut salah paham. Nanti kan akrab. Kalau kita ngomong mungkin lah didengar. Nah itu salah satu cara. Sama kalau kita nasihatin orang tua begitu. Mau nasihatin orang tua secara langsung kita tahu nih. Orang tua pasti ada ngamuk, marah, malah disumpahin. Bagaimana caranya ngomong sama orang yang dipercaya oleh orang tua kita atau sedianya orang tua, aneh paman, kakaknya bapak atau kakaknya ibu. Ini paman itu omongan sama ibu kita,
Kasih tahu momen kita. Oh, kasih tahu nih, adiknya ibu. Kalau ngomong pasti begini. Kalau ngomong pasti juga kasih tahu biar dia ngerti. Itu ada menyampaikan suatu nasihat. Jadi lihat situasi. Kalau itu bisa tegur langsung dan itu yakin dia nggak bakal salah paham, jangan. Kalau itu yakin dia bakal salah paham, lebih baik bicara dengan orang yang bisa didengar oleh yang bersangkutan. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana hukumnya apabila di suatu kampung itu melaksanakan sholat berjamaah, namun sama sekali di dalam kampung tersebut nggak ada yang bisa menghafal hurufnya, tajwidnya, dan lain-lain. Apakah sholat berjamaahnya itu sah atau tidak itu? Nah, satu kampung makhrajnya, katakan semuanya. Terus gimana? Kata ulama cari yang paling agak baikkan makhrajnya, yang paling bagus sedikit makhrajnya. Anggap yang lain semua makhraj hurufnya ngaco 90%. Jadiin imam yang makhraj hurufnya ngaco cuma 70%. Nah, dia lebih berhak untuk jadi imam. Gimana ketahuannya? Jadi tes. Yang biasa jadi imam berapa orang? 6 orang didudukin. Itu baca Fatihah. Nanti ketahuan tuh siapa makhrajnya paling agak beneran dikit. Nah, dia yang berhak untuk jadi imam. Ada lagi? Coba. Kita sholat berjamaah. Kalau ada jawaban sesuatu yang tidak bisa. Nah, kita selesai maka kita belum selesai menjadi imam. Melakukan kita dipaham segala macam. Ada tidak itu nah, kalau masalah sholat fardu itu nggak dilihat yang menikah atau nggak menikah, yang dilihat lafaznya yang paling bagus. Cuma kalau dua-dua lafaznya benar, yang satu menikah yang satu belum, yang lebih pantas kan? Yang sudah menikah. Gitu maksudnya. Itu sholat berdua nih. Itu yang belum nikah lafaznya itu lebih bagus. Yang nikah lafaznya apa? Ngaco, nah itu maju. Walaupun belum nikah. Cuma dua-duanya makhrajnya benar. Yang satu sudah, yang satu belum. Yang mana lagi? Yang sudah menikah lebih baik. Nah, karena sholat orang menikah lebih mulia daripada yang menikah 70 kali lipat. Saya tahu itu betul. Nah, ada lagi? Apa lagi? Ada. Satu lagi aja deh. Bukannya dengan namanya kan kadang-kadang anak-anak itu sholatnya posisinya kurang pas di depannya masih kosong, untuk aja di belakangnya gitu. Nah, sholat. Apakah kalau kita ngelewatin anak tersebut berdosa atau tidak gitu? Nah, untuk berdosa tidak, ya, karena tetap saf itu harus diisi. Emang kalau kita ngikutin hukum sholat berjamaah, anak tuh nggak ada di belakang, di samping kita. Di samping orang dewasa kenapa? Kalau semua di belakang main, orang belakang semua bikin berjamaah juga dia. Nah benar sih, mau lagi baca tuh, gaduh, yang satu ketawa, yang satu nangis, yang satu injak-injakan kaki, macam-macam. Kita boleh bolong, amin, anak-anak, sampai pun. Nanti alangkah baiknya tuh anak di samping orang dewasa di sana. Ya. Ini anak-anak semua di belakang, yang di depan kosong, ya anak ngerti. Kita maju untuk apa? Nutupin saf di depan, boleh masa. Nah, karena itu adalah untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala hadiniya wa ala kulli man sallallahu alaihi wa علينا توبة
تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأبي روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بانتساب منا للمصطفى رسولنا الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عدل الحبيب وآله وصحبه إذا نفس صحبه